BMKG mengungkapkan Indonesia saat ini tengah dikepung 3 sistem siklon tropis yang berpotensi memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Informasi tersebut disampaikan langsung Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 15 Desember 2025. Faisal menjelaskan 3 sistem yang saat ini terpantau yaitu siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S. Ketiganya berada di kawasan selatan Indonesia dan dinilai memiliki potensi memengaruhi pola cuaca nasional dalam beberapa hari ke depan. Saat ini ada 3 sistem siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Bakung. Siklon Bakung ini berkembang di barat daya Lampung, bergerak menjauhi Indonesia. Tapi tadi pagi kami pantau, tadi malam kami pantau, dia naik dari kategori 1 ke kategori 2. Ini kalau siklon yang tertinggi yang paling berbahaya adalah kategori 5, Senyar sendiri hanya kategori 1. Tapi karena banyaknya awan di sana dan dia terperangkap antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, dia berada di sana selama 2-3 hari. Jadi dibayangkan curah hujan selama 1 bulan, bahkan 1,5 bulan itu turun dalam 1 hari. Dan itu berlangsung 2-3 hari. Sehingga kondisi cuaca sangat ekstrim dan eskalasi bencananya itu sangat besar untuk Senyar. Faisal menyebut siklon Bakung saat ini berkembang di wilayah barat daya Lampung dan meski terlihat bergerak menjauhi Indonesia, dinamikanya masih terus dipantau secara ketat. Hal ini karena terdapat kemungkinan perubahan arah dan intensitas yang dapat memicu dampak cuaca signifikan. BMKG mencatat kekuatan siklon Bakung mengalami peningkatan dari kategori 1 menjadi kategori 2. Nah, untuk siklon Bakung di barat daya Lampung, ini kami prediksi tadi pagi sudah kami laporkan kepada Pak Menko PMK dan Pak Mensesnek Pak Seskap, itu mendekati wilayah Indonesia. Prediksinya dalam 2-3 hari ke depan, kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga ke mendekat lagi yang akan mempengaruhi kondisi curah hujan. Selanjutnya di bagian selatan dari Bali, Nusa Tenggara, serta Jawa Timur itu ada bibit siklon 93S. Menurut Faisal, siklon dengan kategori relatif rendah sekalipun tetap berpotensi menimbulkan hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG memperkirakan siklon Bakung masih memiliki potensi bergerak mendekati wilayah Indonesia dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Oleh karena itu, pemantauan intensif terus dilakukan untuk menyiapkan langkah mitigasi secara dini. Berdasarkan catatan BMKG, siklus Bakung sempat mencapai kategori 3 pada 14 Desember dengan kecepatan angin maksimum hingga 65 knot. Kondisi tersebut masuk dalam kategori sangat berbahaya, meski kini intensitasnya telah melemah kembali ke kategori 2. BMKG berharap tren pelemahan terus berlanjut hingga siklon tersebut turun ke kategori 1 dan semakin menjauhi wilayah Indonesia. Selain siklon Bakung, BMKG juga memantau bibit siklon 93S yang terdeteksi di sekitar Bali, Nusa Tenggara, hingga Jawa Timur. Sistem ini dinilai dapat meningkatkan potensi curah hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah daerah. Sementara itu, bibit siklon 95S terpantau berkembang di wilayah selatan Papua. Keberadaan 2 bibit siklon tersebut berpeluang memicu hujan lebat, angin kencang, serta gelombang laut tinggi di perairan Indonesia. Faisal menegaskan BMKG telah berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan Basarnas untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada, terutama di wilayah rawan banjir, longsor, dan gelombang tinggi. Serta baru saja siang tadi muncul 1 bibit siklon lagi di selatan Papua yaitu 95S. Keberadaan bibit siklon dan siklon ini meningkatkan kondisi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi serta gelombang tinggi di perairan di sekitarnya. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk
curah hujan tinggi dan gelombang tinggi.